Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk merenungkan kehendak mulia Bapa Surgawi yang telah datang untuk menyelamatkan kita anak-anaknya dan jalan yang telah ditempuhnya. Judul khotbah hari ini adalah Bapa telah menyuruh kita hidup untuk melakukan tugas. Dengan judul di atas ini, marilah kita mencari kehendak Tuhan melalui pengajaran Alkitab. Bapa datang ke bumi ini pada tanggal 13 Januari dalam kalender matahari. 2 tahun lagi, jadi 100 tahun kelahiran Bapa. Silahkan pikirkan angka 100 sekali lagi. 100 tahun berlalu. Maksudnya, 1 abad berlalu bukan? Bapa telah datang ke bumi ini untuk mencari kita. Dan Dia telah memulihkan kembali semua kebenaran yang telah hilang itu. Dia telah memberitahukan hukum kebenaran perjanjian baru di dalam Sion, sehingga kita dapat menerima keselamatan dan pergi ke kerajaan surga. Untuk pekerjaan itu, Bapa telah datang ke bumi ini, dan itu hampir 100 tahun. Beginilah pekerjaan Bapa di bumi ini. Dia telah memulihkan kembali kebenaran, mengajarkan kita kebenaran, dan memimpin kita hidup untuk melakukan suatu tugas. Dan pada akhir dari segala pekerjaan itu, Dia mengajari kita bahwa segalanya akan terjadi menurut iman, dan Dia telah menunjukkan kepada kita melalui kehidupannya, kemudian naik ke surga. Jadi, kita sedang menuruti kepercayaan itu dan berjalan mengikuti kebenaran yang telah diajarkan Bapa dan berlari untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan Bapa. Di antara banyak pengajaran yang diajarkan Bapa kepada kita ketika Dia datang ke bumi ini, marilah kita menyelidiki beberapa pengajaran itu. Tolong buka Kolose pasal 3. Marilah kita baca firman Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana? Yang di atas. Maksudnya, kita harus mencari perkara yang di surga bukan? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalahkanlah keinginan duniawi. Demikianlah pengajaran Tuhan bagi kita anak-anaknya. Jika kita lihat di Matius pasal 24 ayat 13, ada tertulis, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di Matius pasal 24 ayat 13 sampai 14, Yesus telah berfirman, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita bisa hidup untuk melaksanakan tugas itu, Bapa telah mengajari kita kebenaran dan mengizinkan kita melakukan pekerjaan itu dengan memiliki iman bahwa Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menurut firman Matius pasal 24, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba apa? Firman ini menyadarkan kita, pasti ada akhir dari tugas kita.
Dan ada waktu mengakhiri dari iman kita di dalam pekerjaan Injil. Pada kedatangan Bapa pertama juga, para rasul dan orang kudus gereja awal menuruti firman pengajaran itu. Mereka tidak peduli waktu dan tempat untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka ada di rumah atau di bait Tuhan. Melalui perbuatan mereka itu yang adalah pengajaran bagi kita, kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang baik, supaya kita hidup melaksanakan tugas kita. Tolong buka Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Jika firman kebenaran yang sedang kita lakukan itu berasal dari manusia, itu pasti akan lenyap. Terus ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar di dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang, orang-orang kudus gereja awal tidak peduli waktu dan tempat. Mereka berusaha keras untuk hidup menuruti tugas yang dipercayakan Tuhan. Kehidupan mereka itu telah dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Melalui catatan ini, kita harus hidup sama seperti mereka. Alkitab sedang menyadarkan kita akan semua ini. Tuhan telah berfirman bahwa kita harus berdoa setiap waktu. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan agar pintu penginjilan dibuka. Di antara pengajaran Tuhan bagi kita, ada pengajaran Tuhan supaya kita hidup menuruti tugasnya. Marilah kita lihat firman di Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Di dalam firman pasal 4 ayat 3 ini, ada ajaran bagi kita bahwa kita lebih banyak berdoa supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Ajaran ini sama dengan ajaran yang Bapa berikan kepada kita. Bapa telah memberitakan kebenaran kepada kita dan membimbing kita supaya kita hidup melalui tugas. Bapa telah memimpin kita ke jalan di mana pada akhirnya segalanya terjadi menurut iman kita. Oleh karena itu, di Kolose pasal 4 ayat 2-3 juga ada tertulis, berdoa jugalah untuk kami, supaya Tuhan membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Tuhan sudah menunjukkan apa yang harus kita mohon kepada Tuhan dengan terperinci. Dengan begitu, Tuhan telah menekankan keharusan itu kepada kita, supaya kita bisa hidup untuk melaksanakan tugas. Mari kita lihat firman Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di firman Markus pasal 16 ayat 15, dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil kepada segala bangsa, dan orang yang percaya dan dibaptis pasti akan diselamatkan. Mari kita buka Matius pasal 28. Di pasal 28 ayat 18 juga tertulis yang sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di ayat ini juga ditunjukkan bahwa Yesus telah menyadarkan kita tugas yang harus kita lakukan di bumi ini, tepat sebelum dia naik ke surga. Di Injil Markus dan Injil Matius, di segala kitab Injil, Tuhan telah menekankan tugas ini sebagai kata terakhirnya. Selama 3,5 tahun, Yesus telah hidup mengorbankan dirinya untuk mengajar semua kebenaran. Kemudian dia meninggalkan tugas terakhir ini kepada kita. Segala pekerjaan ini tetap akan dijalankan sesuai dengan iman kita. Yesus telah mengizinkan kita mengetahui bahwa segalanya pasti terjadi menurut iman kita, bukan? Injil kerajaan ini pasti akan diberitakan kepada semua bangsa. Percayalah ini. Dengan firman ini, Tuhan telah meminta kepada kita suatu hal yang harus kita percayai. Mari kita buka Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Sampai kemana? Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di ayat ini juga dikatakan bahwa pekerjaan pertobatan dan pengampunan dosa yang baik itu akan dimulai dari Yerusalem dan akan disampaikan kepada segala bangsa. Kita sedang tetap percaya firman ini akan menjadi kenyataan. Tuhan telah berfirman bahwa semua orang yang percaya bisa melakukan segala pekerjaan ini. Di dalam segala pekerjaan Injil yang kita jalankan, sambil kita percaya, pastilah Tuhan bersama kita. Karena Roh Kudus Tuhan bersama-sama kita, Tuhan terus memberi tenaga dan menolong kita, supaya Injil ini bisa disampaikan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, sama seperti Dia telah membuka jalan dan mematahkan palang besi di hadapan Kores. Jika kita mempunyai iman bahwa Tuhan kita bisa membereskan segala hal yang kita anggap sebagai kesulitan dan ketidaknyamanan, dan Injil Tuhan itu akan disampaikan di Samaria dan sampai ke ujung bumi, semua pekerjaan di dunia ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Seperti itu diselesaikan secara otomatis, dan segala pekerjaan itu akan diselesaikan. Marilah kita lihat Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Marilah kita melakukan apa saja dengan percaya. Ini juga firman yang sudah ditekankan oleh Bapa, yang adalah salah satu dari pengajaran Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Injil pasti akan disampaikan oleh orang yang percaya, bukan oleh orang yang tidak percaya. Demikianlah firman yang ditekankan oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Matius pasal 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut apa? Menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Menurut imanmu, menurut pengharapanmu." Yesus telah menjamah mata kedua orang buta dan berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu." Hari-hari ini, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Roh dan pengantin perempuan yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 22, sudah muncul dan memanggil semua manusia dengan berkata, "Marilah." Seruan Tuhan, "Marilah," itu sedang mengelilingi seluruh bumi beribu-ribu kali. Disebutkan bahwa cahaya mengelilingi bumi 7,5 kali dalam sedetik, bukan? Tuhan adalah terang kehidupan bagi kita.
bukan hanya mengelilingi bumi 7,5 kali saja, tetapi dengan kecepatan yang lebih cepat. Tuhan menyampaikan kabar baik, yaitu Injil kebenaran perjanjian baru, kepada semua manusia di seluruh dunia melalui siapa saja. Seseorang bisa mengenal kebenaran melalui buku kebenaran kita, seseorang yang lain melalui situs web gereja kita. Dan orang yang tidak berhubungan dengan itu melalui web TV PBB mulai berpikir, gereja Tuhan yang percaya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, adakah gereja itu? Aku mau tahu tentang gereja itu. Seperti ini, ada kasus orang yang mulai mengenal kebenaran. Tuhan telah mengutus semua keluarga Sion kita ke setiap tempat di seluruh dunia. Melalui mulut anak-anaknya itu, Injil ini diberitahukan kepada semua bangsa di seluruh dunia. Dengan kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya yang mengelilingi bumi 7,5 kali dalam sedetik. Jika saudara-saudari tidak ikut serta dalam tugas ini, kita tidak akan mendapat kemuliaan yang sama seperti runtuhnya kota Yeriko. Jadi, saya berharap tak seorang pun dari kita menyimpang dari tugas itu. Tuhan telah berfirman, terjadilah menurut imanmu. Jadi, saya memohon semua saudara-saudari bekerja Injil dengan tetap percaya bahwa Bapa memimpin kita dan Ibu menyertai kita dalam pekerjaan Injil ini. Makanya itu pasti akan diselesaikan. Mari kita lihat satu nubuat lagi tentang hal ini. Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Di sini Ia adalah Tuhan, bukan? Tuhan akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, yaitu kebenaran yang dimilikinya. Kebenaran yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah kebenaran perjanjian baru, bukan? Menurut firman Yeremia pasal 31 ayat 31, Tuhan melakukan apa dengan perjanjian baru di dalam batin anak-anaknya? Dia akan menaruh perjanjian baru di dalam batin kita. Mari kita baca ayat itu. Tuhan akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Kita harus mengetahui apakah jalan dari perjanjian baru yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika itu, kita bisa menyongsong Tuhan yang datang dengan jalan kebenaran dari perjanjian baru itu, bukan? Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Maksud dari firman akan datang waktunya adalah akan tiba waktu yang telah dinubuatkan untuk Tuhan memberitakan. Pada waktu itu, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melakukan apa? Akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Seperti firman di Mika pasal 4 ayat 1. Ketika Tuhan datang ke bumi ini dan mengajarkan jalan kebenarannya pada hari-hari yang terakhir, Tuhan akan menjadi Tuhan kita. Dan semua orang yang mendengarkan jalan kebenaran perjanjian baru itu dan melakukannya akan menjadi umat Tuhan. Di Mika pasal 4 telah disebutkan hukum. Dan di Yeremia pasal 31 telah disebutkan perjanjian. Hukum, perintah, dan perjanjian itu semua artinya sama.
Di Mika pasal 4, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan muncul di bumi ini dan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jalan itu adalah jalan kebenaran perjanjian baru. Untuk mengajar kebenaran perjanjian baru ini, Tuhan telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi melalui zaman kegelapan agama, setan si iblis telah menghancurkan perjanjian baru itu seluruhnya. Jadi, untuk memperbaiki kebenaran perjanjian baru yang telah dirusak dan dihancurkan itu, Bapa datang lagi ke bumi ini. Dan Dia telah menyuruh kita pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan memberitakan jalan kebenaran perjanjian baru kepada semua orang. Jika kita memberitakan perjanjian baru itu, apa yang akan terjadi? Semua umat Tuhan akan berkumpul di mana? Mereka semua akan berkumpul di dalam Sion. Tetapi sampai mereka berkumpul di Sion, ada tugas yang harus kita lakukan. Kita harus memberitakan suara Bapa dan Ibu, jalan kebenaran perjanjian baru. Anak-anak surgawi mulai bergerak ketika mereka mendengarkan itu. Tuhan telah menciptakan mereka seperti itu. Jadi dikatakan di Yesaya pasal 25, ketika Tuhan datang, kamu harus menyongsongnya, menerima ajaran kebenaran Tuhan, berusaha untuk hidup melaksanakan tugas yang disadarkan Tuhan, dan menjaga iman sampai akhir di dalam ajaran Tuhan. Semua nubuat dan pekerjaan yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi menurut imanmu. Jadi, berusahalah untuk hidup menurut nubuat dan menurut iman. Demikianlah ajaran dari Tuhan kita. Mari kita lihat Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Tuhan akan mengadakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Terus ayat 7. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa-bangsa. Ciri khusus yang terpenting adalah apa? Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan untuk meniadakan maut. Jadi, itu disebut dengan jalan kehidupan, bukan? Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Inilah Allah kita. Saudara-saudari, anggur tua yang meniadakan maut hanyalah anggur Paskah Perjanjian Baru. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal tersebut pada anggur yang lain kecuali pada anggur Paskah, bukan? Tuhan telah berfirman bahwa Paskah Perjanjian Baru adalah kebenaran hidup yang akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan kita sebut siapakah orang yang menyatakan kebenaran Perjanjian Baru ini kepada kita? Kita harus mengenali dia sebagai siapa? Di ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya, Tuhan dengan sempurna telah memulihkan semua kebenaran dari perjanjian baru yang telah dirusak dan dihancurkan dan tidak dirayakan selama 1600 tahun. Dia tidak menyuruh kita hanya merayakannya untuk diri kita sendiri, tetapi memberitahukannya kepada semua orang di dunia. Tuhan telah memberi tugas itu kepada kita dan membimbing kita agar kita bisa hidup melakukan tugas itu. Tugas itu bukan tugas yang hina. Ketika semua orang bimbang, dapatkah saya melakukannya? Tuhan telah berkata, punyalah iman, dan memimpin kita dengan Alkitab, supaya kita bisa belajar banyak pekerjaan yang telah terjadi menurut iman. Dari zaman Adam dan Hawa, zaman Musa, dan sampai zaman sekarang ini melalui Alkitab.
Saudara-saudari, Bapa kita Kristus Ansahong adalah Tuhan yang datang ke bumi ini dengan membawa kebenaran perjanjian baru untuk menyelamatkan kita menurut nubuat Alkitab dan para nabi, bukan? Bapa telah mengajari kita kebenaran perjanjian baru dan memberi tugas kepada kita agar kebenaran perjanjian baru itu bisa disampaikan kepada semua manusia. Dan juga Dia memimpin kita untuk kita melakukan tugas itu. Pada akhir dari hidupnya, Dia telah berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan firman ini, Dia telah menyadarkan kita untuk dengan mutlak percaya bahwa segala firman Tuhan pasti akan disampaikan kepada semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, Injil kita sekarang disampaikan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan sedang menuntun kita, bahkan di tempat yang kita anggap sebagai tempat yang tidak bisa kita pergi, bukan? Dari penghargaan Presiden Korea, Presiden Amerika Serikat, dan Ratu Inggris yang sulit untuk mendapatkannya, bahkan sampai PBB. Dengan begitu, Tuhan telah membuka jalan lebar-lebar dan membiarkan kita semua pergi ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa Tuhan terus membiarkan jalan-jalan terbuka seperti begitu dari tahun kemarin? Saudara-saudari, tidakkah mau tahu alasannya? Itu dikarenakan kerajaan surga sangat dekat. Jadi, marilah kita ucapkan selamat sekali lagi atas kelahiran Bapa yang ke-99. Ketika Bapa datang ke bumi ini, apa yang sudah ditinggalkannya kepada kita dan apa yang dikehendakinya untuk kita kerjakan, kita harus menulis hal-hal itu di dalam batin kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak surgawi yang sanggup mengerjakan tugas kita, mengajarkan kebenaran yang telah kita pelajari kepada orang-orang lain. Tugas kita bukanlah yang mustahil, tetapi hal yang pasti terjadi. Baiklah kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Injil kerajaan ini akan diberitakan di semua bangsa. Barulah saat itu kita bisa melihat akhir dari pekerjaan penebusan yang telah direncanakan oleh Tuhan. Kita semua akan melihat itu dan menyongsong Bapa dan tinggal di dalam kegembiraan dan kemuliaan. Saya berharap semua keluarga Sion kita bisa mengalami bagaimana semua pekerjaan nubuat Alkitab itu terlaksana dan juga mengalami perubahan supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu, kita harus hidup menurut ajaran Bapa dan melakukan tugas kita. Saya meminta semua keluarga Sion hidup untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Dalam melaksanakan tugas kita itu, tidak ada yang menjadi masalah bagi kita, seperti umur, pekerjaan, ataupun status di dalam masyarakat. Petrus adalah seorang nelayan. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dihina oleh masyarakat pada waktu itu. Meskipun begitu, mereka semua dipanggil oleh Tuhan dan menjadi murid-murid, bukan? Dalam pekerjaan untuk memberitahukan firman, Tuhan tidak memperhatikan umur, status di masyarakat, kekayaan dan pendidikan untuk memilih orang-orang yang memberitakan Injil. Tuhan memanggil setiap orang yang mempunyai iman baik terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Yang penting, kita digenggam oleh tangan Tuhan. Jika sesuatu digenggam oleh tangan Tuhan, jika tongkat atau sebuah pena yang kecil digenggam oleh tangan Tuhan, apa saja itu bisa membelah Laut Merah. Alatnya tidak penting. Jika itu digenggam oleh tangan Tuhan, itu bisa membuat gunung batu dan mengeluarkan air. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri dan berpikir, mampukah aku melakukannya? Tetapi kita harus menyadari, siapakah yang memimpin kita dan menggunakan kita terlebih dahulu. Juru selamat pada zaman ini, Bapa Surgawi Kristus Ansahong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru telah memanggil kita dan memimpin kita. Jadi marilah kita semua memenuhi panggilan Bapa dan Ibu sebagai keluarga surgawi, supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan ini saya menutup khotbah. Terima kasih.